Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, jemaah Masjid Al-Barkain rahmatullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian fikih madzhabul arba'ah. Hari ini adalah pengantar yang keempat atau pengantar yang terakhir sebelum kita masuk ke topik fikih madzhabul arba'ah ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan sampaikan teori-teori fikih atau munculnya hukum-hukum syariat berbarengan dengan turunnya wahyu dari Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian diamalkan atau diimplementasikan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Muncul beberapa peristiwa yang peristiwa itu nanti menjadi hukum ya. Peristiwa itu nanti menjadi hukum. Ini penting untuk supaya kita itu faham bahwa dulu adanya hukum itu apa yang melatar belakangi ya. Kita sudah paham di dalam Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul ya, sebab-sebab turun. Di hadis ada namanya asbabul wurud. Nah di pensyariatan juga sama, ada asbabnya. Nah kenapa ini perlu? Karena nanti supaya itu kalau terjadi betulan itu kita bisa tahu solusinya, dan pendapat itu seandainya menurut kita aneh itu kita bisa pahami sebagai konteks peristiwa waktu itu ya. Saya pernah ditanya oleh jemaah di ngaji keliling saya yang tiap Ahad malam itu, di satu masjid itu ada peristiwa nanti bab orang lupa ya, karena kita bahas pertama ini bab sujud sahwi. Imamnya itu enggak kedengeran baca takbir. Jadi ya waktu perpindahan antara berdiri kemudian rukuk i'tidal itu enggak kedengeran. Atau bahkan si imam itu lupa melafadzkan takbir. Misalnya begini loh, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, masih kedengeran, terus baca surat masih kedengeran. Begitu rukuk itu nggak ngomong dia, langsung rukuk gitu. Nah biasanya rata-rata jemaah itu entah ngaji di mana, entah nggak ngaji, itu langsung nyeletuk bilang subhanallah. Dianggapnya bahwa nggak baca takbir itu solusinya dengan tasbih subhanallah. Padahal itu peristiwa itu kemudian dipotret, nggak ada ceritanya orang yang nggak baca takbir, imam nggak baca takbir ruku atau sami Allahu liman hamidah i'tidal itu terus makmum nyeletuk subhanallah, nggak ada. Nanti ada ketentuannya itu. Apalagi sampai imamnya disidang, waduh kacau lagi itu ya. Itu tapi nggak tahu masjid di mana. Yang jelas pertanyaannya orang daerah sini nanya, katanya sholat di dekat-dekat sini masjidnya gitu. Ya saya nggak tahu, tapi yang jelas kalau ada ya keliru. Nanti solusinya bagaimana kita nanti lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 7, hikmah lupanya Nabi. Saya perlu kasih background ya. Nabi itu melaksanakan apapun itu basisnya atau dasarnya wahyu. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Kata beliau, saya itu basyar seperti kalian, cuman bedanya saya diberi wahyu. Artinya Rasulullah SAW itu dibimbing wahyu, maksum ya. Beliau terjaga dari kekeliruan fundamental. Nah kemarin dulu saya sampaikan di bagian awal, kalaupun ada kekeliruan Nabi itu biasanya juga ada maksud. Seperti kisah waktu saya sampaikan di bagian awal dulu, Nabi jalan-jalan di kota Madinah, di perkebunan kurma, orang-orang Madinah mengawinkan kurma. Jadi kalau panjenengan tahu kenapa kurma itu bisa berbuah itu karena ada turun tangan atau aspek petaninya itu mengawinkan. Kalau kayak rambutan di sini mangga gitu kan, jenengan nggak pernah mengawinkan kan? Yang ngawinin kan angin sama tawon, ya. Penyerbukan secara alamiah. Tapi kalau kayak salak itu kawinnya juga dikawinkan ya, dikawinkan oleh petaninya. Salak kemudian ya pohon-pohon yang tipikal itu loh ya. Kayak kurma itu kan kayak salak modelnya.
dikawinkan. Kemudian Nabi ngomong, berkata, kenapa kalian mengawinkan itu? Bukankah nanti bisa berbuah sendiri? Lah dikiranya oleh orang-orang Madinah, itu sabda Nabi. Akhirnya tahun itu pada nggak mengawinkan kurmanya. Akhirnya tiba waktu kurma, harusnya panen, ini malah nggak ada kurmanya. Nabi lewat lagi, kenapa kurmamu nggak panen? Nah ini kan materi yang dulu saya ingatkan, karena ini nanti masuk itu, mirip-mirip itu. Dan dulu engkau bilang bahwa itu nggak perlu dikawinkan. Udah nggak usah. Kalau itu anta a'lamu bi umurid dunya. Kuma itu hadisnya. Akhirnya masyhur, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Akhirnya kalau urusan-urusan gitu Nabi nggak ikut-ikut. Ya masyhur itu akhirnya sampai sekarang kalau urusan-urusan yang sifatnya duniawi ya nggak diurusin, nggak apa-apa. Walaupun tetap ada aturan-aturan umum yang mengikat. Nah ini kita cerita sejarah sujud sahwi, sampean biar paham aja nih bahwa sujud sahwi itu punya sejarah dan solusinya sujud sahwi itu sujud sahwi itu merupakan solusi dari kekeliruan dalam ibadah khususnya sholat ya. Karena sujud sahwi itu ada di sholat ya. Kekeliruan di dalam sholat. Jadi biasanya panjenengan itu masih bingung kan, sujud sahwi itu sebelum atau sudah salam? Itu pertanyaan itu dari zaman saya sekolah itu. Sujud sahwi itu sebelum salam atau sesudah salam? Terus mau coba atau baca apa? Terus misalnya harusnya sujud sahwi malah lupa. Lupa lagi, ini parah itu. Itu alamat biasanya ditagih utang tercel, wayahe nagih cicilan, ya ditagih utang, akhirnya sholatnya ke bawah. Akhirnya itu udah lupa. Pas mau sujud sahwi lupa. Double lupanya. Nah ini saya tunjukkan bahwa ada peristiwa ini ya, Nabi Muhammad SAW sholat zuhur ya. Kemudian sholat zuhur khamsan, Nabi sholat zuhur 5 rakaat. 5. Jadi harusnya 4 itu tahiyat, duduk tahiyat akhir. Beliau malah masih berdiri. Saya pernah baca hadis ini terus ada yang nanya, kok orang-orang nggak baca subhanallah Gus? Waktu itu aturan itu belum paham mereka. Ya diam aja, karena nanti siapa tahu ini nanti di hadis berikutnya, siapa tahu sholat zuhurnya ganti dari 4 menjadi 5. Mirip waktu peristiwa itu loh, kapan masih ingat gak? Yang sholat Nabi di masjid yang ngadep ke Aqsa terus kemudian turun surat Al-Baqarah 144 ngadep ke selatan, Masjid Qiblatain ya. Kalau sampean ini tanggal 20 ini 23 besok ini sudah ada pemberangkatan umroh yang pertama. Insya Allah kita nanti bisa berangkat ya ke tahun depan yang insya Allah ada rezeki lah ya. Jadi begitu Nabi turun wahyu itu terus Nabi muter 180, sahabat di belakangnya ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ali bin Abi Thalib. Ya nggak bilang subhanallah karena yakin ini adalah Nabi dapat wahyu. Ya, coba kalau seandainya makmumnya orang Al-Barkah, teriak, "Subhanallah," gitu. Enggak jadi pindah kiblat. Ya untungnya itu tadi. Nah ini Nabi sholat 5 rakaat. Falamma sallama qila. Kemudian setelah salam nanya, "Lahu ajida fi sholati?" Apakah engkau nambah sholat wahai Rasul? Wa ma dzaka? Apakah iya? Ini kalimatnya. Bahwa Nabi itu lupa betul. Wama dzaka apa iya? Kalau di bahasa Arab dzaka atau wama dzalika, dzalik bisa. Ini Nabi kalimatnya memang wama dzaka. Qalu, orang-orang berkata, "Shallaita khamsan." Engkau salat 5 tadi. Bapak bayangin, beliau sudah salam ini. Sudah salam. Ini Bapak coba lihat teks hadis ini. Begitu sudah salam ada dialog, ngobrol. Artinya kalau secara teori orang sholat sama udah ngobrol, sudah ada peristiwa. Begitu diberitahu, engkau sholat 5 rakaat Rasul. Wa madzaka apa iya? Sholat itu sholaita khamsan, engkau benar sholat 5 waktu. Maka kemudian Nabi duduk lagi, terus sujud 2 kali, terus salam. Jadi akhirnya kalau jenengan keliru sholat, ya, kemudian udah sampai di lantai 1 sana terus ditegur oleh Pak Soni. Misalnya waktu jenengan sholat tadi Pak Soni ada di situ, tahu kalau jenengan keliru. Cuman karena ini RW kan negur kan nggak enak juga kan, kadang-kadang kan ewo pakai ewo kan ini.
Pak, ngapunten, tadi Bapak sholat 5 waktu. Oh, apa iya? Nggih, Pak. Nah, kalau niru hadis ini kan wa madzaka. Sama kan apa iya wa madzaka. Apa iya? Apa seperti itu gitu. Ya langsung ngadep kiblat terus sujud. Terus sujud 2 kali, sujud, duduk, sujud terus salam. Nah, cuman kan fikih belum merinci ini. Bagaimana kalau misalnya sudah keliru tadi terus waktu turun tangga pret kentut. Batal. Diingetin oleh Pak Soni, Pak, jenengan tadi sholat 5 rakaat loh, zuhur tadi. Apa iya? Iya. Loh aku wis batal. Nah, itu yang harus dijelaskan oleh fikih. Fikih ngomong bahwa kalau sudah keliru gitu ya harus sholat lagi. Karena masih dalam waktunya, masih zuhur. Nah, harus sholat lagi, wudu terus sholat 4 rakaat. Keliru lagi, masalah ini, memang orang masalah ini, perlu diruqyah ini. udah kemasukan setan kemana-mana ini orang ini. Itu masalah itu kalau sampai lupa lagi, orang udah peristiwanya dahsyat gitu lupa. Dia sholat lagi. Ternyata Pak Soni udah pulang, tadi peristiwanya bapak ini Pak, ini 5 itu udah pulang, sudah waktu asar, Pak Soni baru kelingan, tadi Pak Sigit itu kayaknya sholatnya 5. WA, bos tadi sholat 5 loh, tapi udah asar loh ya, sudah asar. Oh iya, biasa, oh iya itu kalimat umum. Iya Pak, akhirnya ya bapak sholat asar sudah, terus sholat duhur qadha. Ojo sampai keliru meneh, repot meneh. Ya kira-kira itu ya. Ini Nabi solusinya sudah ada, terus beliau sujud 2 kali. Iya. Nah, ini yang peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua ya. Ini dari Sufyan bin Uyainah ya. Diceritakan Nabi itu shalla bina Rasulullah SAW ikhda salatil asyi imma duhur wa imma asar. Beliau periwayat hadis ini kira-kira sholat duhur atau kira-kira sholat asar, yang sholatnya 5 ya, sholatnya 5 ya. Kalau tadi itu di hadis yang pertama di Sahih Muslim yang pertama itu adalah Nabi menambahi jadi 5 rakaat, yang ini kebalikannya. Fasallama fi rakaataini, kemudian Nabi pas 2 sudah salam. Kalau tadi kan 5, ini 2. Kalau 5 berarti duhur harus 4, 5 berarti lebih ya. Lebih, oke. Nah, kuncinya dulu lebih. Ini sekarang yang peristiwa kurang. Sujud sahwi yang peristiwa jenengan rakaatnya kurang. Ini hadisnya. Setelah kata para sahabat ini Abu Hurairah yang cerita ya. Apakah sholat duhur atau sholat asar? Pokoknya sholatnya 4. Fasalama fi raqaatin, kami terus di rakaat kedua terus kami salam. Summa atajid an fi qiblatil masjid fastanda ilaiha mughdhaban wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar fahaba ayatakallama. Cuman orang-orang yang enggak berani nanya. Jangan-jangan ini sholat duhur yang semula 4 jadi 2, kan enak. Dapat bonus ya. Semula 4 jadi 2. Ya enggak nanya, Abu Bakar, Utsman itu enggak nanya. Ya, enggak ada yang nanya. Kemudian datang seseorang ya. Wa sur'an wa kharaja sara'anun nas. Datang seseorang. Ini yang terkenal nanti sahabat ini namanya Dzulyaden ya. Sahabat ring 2, ring 1 Abu Bakar CS ya, termasuk Umar, Ali, Utsman. Datang orang. Aku siratis sholat. Ya. Maqama Dzulyaden faqala, ya Rasulullah aku siratis sholat. Amnasita, itu kalimatnya. Itu ya. Di baris ini nih yang tak zoom ini. Ya Rasul, apakah engkau mengqashar sholat atau engkau lupa? Kalau sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi kan segen. Jangan-jangan Nabi dapat wahyu. Nah ini sahabat ini rotok. Ya kadang-kadang perlu juga di masjid atau di musola itu ada orang yang tengil gitu loh, suka nanya. Ini termasuk Dzulyaden. Rasulullah ditanya langsung, ya Rasulullah, aku sholati sholat amnasita. Itu kalimatnya clear gitu Pak. Ya Rasul, engkau itu tadi mengqashar atau lupa? Ya. Fanadara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan, terus Nabi toleh ke kiri dan ke kanan. Mayaqulu Dzulyaden, terhadap omongannya Dzulyaden. Qalu, terus orang-orang yang tadi semula enggak nanya jadi ngomong. Iya, shadaq. Ya, benar ya Rasul, engkau tadi salat 2. Maka kemudian
Fasalli rakaatain wa sallama tsumma kabbara tsumma sajada tsumma ghafara tsumma kabbara wa tsumma kabbara wa rafa'a qala wa akhshiratu an Imran min Hasan annahu qala wa sallama. Nah terus Nabi berdiri lagi, nambahi yang kurang tadi, terus sujud sahwi sebelum salam. Ya clear ya? Kan tadi kurang 2, terus balik lagi, terus sholat lagi 2 rakaat, berdiri, rokok, tadi tuma kabar, tuma rofaat, terus sampai sebelum salam beliau sujud sahwi. Berarti kalau tadi kelebihan itu sesudah salam, sujud sahwinya. Kalau kekurangan terus Bapak tambah, di dalam itu prosesnya keraguan, maka sebelum salam. Clear ya? Jadi peristiwa fikih sampai hari ini akhirnya ketentuan sujud sahwi seperti itu. Ini masyhur ini ya. Nah, dan seperti itu. Nah, akhirnya fikih membuat begini. Ini yang sering saya gunakan. Jadi jenengan kalau belajar hadis, itu pertama lihat asbabul wurudnya. Setelah lihat asbabul wurudnya, lihat sarohnya. Setelah lihat sarohnya, lihat orang atau ulama fikih ngomong apa. Nah udah seperti itu. Jadi baca hadis kok langsung ini hadis itu artinya nggak boleh. Jangan boleh bisa miss, bisa keliru. Saya nggak berani menerjemahkan sendiri itu tadi begitu artinya. Enggak, saya tahu hukumnya setelah tahu fikihnya. Bahwa hadis yang 2 tadi sesudah yang kelebihan maupun yang kekurangan akhirnya muncul di dalam pendapatnya mazhab 4. Hukum sujud sahwi menurut mazhab Hanafi ya wajib. Nggak ada cerita karena itu kekurangan. Jenengan memang atau saya kekurangan betulan itu atau kelebihan, keliru. Di Maliki diwajibkan jika terjadi kekurangan, disunahkan jadi kelebihan. Nah tadi kalau seandainya yang kelebihan tadi dan Bapak mazhabnya Maliki, cirinya mazhab Maliki nggak kunut, misalnya Pak Sigit, ngapunten, Pak Sigit kunut nggak ya? Kunut. Oh untungnya kunut. Ya, ada yang nggak kunut di sini, diingetin Pak Soni. Pak Soni lihat orang ini sholatnya 5 rakaat, zuhur 5 rakaat. Pak, Bapak tadi sholat 5. Oh iya, apa ya? Iya. Ya karena dia nggak kunut, ya aku Maliki kok. Ya nggak apa-apa. Clear ya? Jadi sampai sekarang punya ilmunya itu. Punya ilmunya. Karena wajib kalau kekurangan, kalau 5 rakaat kan kelebihan, sunnah. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Tapi kalau seandainya zuhurnya 2 terus diingatkan ya harus sujud sahwi, harus tambah 2 rakaat terus sujud sahwi sebelum salam. Di mazhab Syafi'i mau kekurangan mau kelebihan tetap wajib. Nah ini, jadi Pak Sigit keliru, mau 5 mau 2 tetap harus sujud sahwi. Bedanya kalau yang 5 cukup dengan sujud sahwi langsung, kalau yang 2 ditambahin dulu 2, terus sujud sahwi sebelum salam. Di Hambali wajib jika seorang melakukan sesuatu yang akan batalkan sholatnya secara sengaja, seperti mengurangi atau menambahi. Bisa nggak kira-kira sengaja Pak? Ini potensinya kecil, tapi Hambali memberi ruang. Kira-kira orang yang sengaja sholat abe itu kan kadang-kadang ya nggak mikir jumlah. Terus pokoknya gerudak-geruduk kayak rubuh gedang gitu ya. Pokoknya sholat gitu ya. Atau meninggalkan sesuatu yang wajib dari sholat karena lupa atau karena keraguan, seperti mengucapkan kalimat selain sholat, lupa atau kelebihan. Jadi kalau di mazhab Hambali itu lebih lengkap. Jadi mau kekurangan kelebihan wajib, sengaja atau tidak sengaja wajib. Kemudian tidak hanya itu, termasuk keceplosan ngomong di sholat yang bukan kalimat sholat. Jadi kalau di mazhab Syafi'i itu ngomong itu sudah langsung batal, bahkan batuk kemarin, ya masih ingat ya? Batuk yang kemarin minta kopi susu itu ya Pak, masih ingat ya? Yang itu kira-kira difahami seperti ngomong, maka kalau di Syafi'i batal langsung. Tapi kalau di Hambali boleh ditebus dengan sujud sahwi. Apa? Iya. Jadi gitu ya. Jadi sujud sahwi seperti itu. Nah sujud sahwi itu wajib atas imam dan orang yang sholat munfarid yang lupa. Jadi kalau seandainya kekeliruan itu dilakukan oleh imam dan imam sujud sahwi, hukumnya bagi makmum wajib ikut imam. Ini saya ceritain, ini sering saya itu. Ada masjid gegeran, pengurus masjid gegeran.
Allah alam apakah pengurusnya itu karena tahu betul tentang ilmu itu atau kurang tahu atau nggak tahu. Yang jelas imam ini pengurus ini melarang imamnya kunut. Itu masjid betulan, masjid gede. Saya nggak tahu, saya nggak tunjukkan karena ini disiarin kan. Tapi saya ngisi di masjid itu. Gegeran. Pokoknya imam ustadznya kayak beliau tadi itu, oh, jangan kunut. Kalau kamu kunut tak pecat. Kira-kira gitu loh ya. Lah pengurus yang lain nggak terima. Wah ini masalah. Lah qadarullah ya. Kok saya yang ditelepon? Begitu genting-gentingnya gegeran itu saya yang ditelepon. Gus bisa nggak ke sini? Oh saya malam-malam Pak. Ya, untungnya nggak ada pertandingan bola aja. Kalau ada pertandingan saya nggak mau, males. Ya. Orang gegeran kunut. Kunut udah jadi zaman kapan digeger? Oke Pak saya ke situ. Masuk masjid di lantai 2 gini, sudah disiapin. Meja saya sama kopinya sudah ada. Jadi di meja saya sudah kayak gini. Saya datang langsung tinggal minum. Itu terus orang yang ngomong, alhamdulillah. Terus orang yang ngomong, Gus, ini tolong jadi wasit yang adil. Pengurus ini minta imam ini nggak boleh kunut. Sementara pengurus lain minta kunut. Tolong adili. Oh nggak bisa, ini saya bukan pengadilan. Tapi kalau saya ngomong, kalau mau dengerin monggo, nggak dengerin juga nggak apa-apa. Saya ngomong begitu. Saya sampaikan. Seandainya imamnya, ustadznya ada di sebelahnya. Mas ini nggak kunut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena itu choice pilihan. Tapi seandainya imam ini nggak kunut, artinya disuruh nggak kunut nggak apa-apa. Si imam ini karena mazhabnya Syafi'i, di mazhab Syafi'i tidak kunut itu maka itu merupakan pelanggaran sunnah abaat, maka quote unquote wajib sujud sahwi. Si imam loh ya, saya ngomong si imam, ini kan ini kalimat ini. Resikonya kalau imam ini sujud sahwi, maka wajib seluruh makmum sujud sahwi. Kalimat saya kunci gini, mau nggak masjid ini disebut masjid sesat karena tiap subuh sujud sahwi? Iya dong, yang imamnya sujud sahwi kok. Mau nggak? Tak viralkan sekalian. Saya punya IG, saya punya Twitter. Terus gimana? Ya gak biarin aja. Saya mau kunut ya monggo, nggak apa-apa, ribet amat sih jadi orang. Apa sih masalahnya? Kalau imamnya pas nggak kunut ya makmumnya nggak usah kunut. Pas imamnya kunut ya nggak kunut ya nggak kunut. Udah selesai. Ribet amat sih jadi orang. Akhirnya selesai, terus akhirnya kopi saya habisin. Kayak gini lagi saya habisin. Habis terus saya ngobrol lainnya terus pulang. Cuman karena itu sifatnya saya diundang bukan sebagai ceramah, ya pulang nggak bawa apa-apa, nggak dibawain apa-apa, ya nggak amplopan ya nggak, udah pulang gitu aja. Itu risikonya itu ya. Nengahin orang gegeran itu malah nggak dapat apa-apa. Mendingan ceramah. Dah lanjut. Jika yang lupa itu imam, maka makmum, baik makmum masbuk maupun makmum mudrik yang tidak ketinggalan. Saya udah tahu ya. Makmum masbuk itu yang ketinggalan rakaat pertama atau kedua, ketiga. Makmum mudrik itu makmum yang ikut dari pertama. Jadi udah tahu ceritanya ya. Makmum masbuk sama lawannya mudrik. Ya. Nah itu kalau itu yang terjadi atau makmum muwafiq istilahnya. Jadi muwafiq itu artinya sempurna. Makanya kalau ada orang menutup salam, wallahul muwafiq. Itu maksudnya. Makmum muwafiq itu lawan dari makmum masbuk. Kalau masbuk itu ketinggalan, muwafiq itu lengkap ya. Ikut bersama Fatihahnya imam. Maka makmum yang karena imamnya lupa tidak sujud sahwi, maka seluruh makmum wajib ikut. Namun jika imam tidak sujud sahwi, ya, walaupun dia lupa baca kunut misalnya tadi, maka makmum tidak perlu sujud sahwi. Karena semuanya sudah ditanggung oleh imam. Nah rumusnya itu aja. Ya, saya ulangi ya. Jadi wajibnya sujud sahwi itu bagi imam dan orang sholat munfarid. Nah ini pegang betul ini. Sampai pokoknya saya udah ngaji ini, nanti mungkin 2 bulan atau 3 bulan ada pertanyaan itu. Kemungkinannya cuma 2. Yang hadir hari ini kemungkinan nggak paham. Kemudian kemungkinan yang nanya berikutnya adalah yang nggak ikut ngaji ini. Ya. Jadi kalau ada yang nanya itu terus saya lihat di sini Pak Sigit yang nanya, nggak tak jawab. Karena udah tak sampaikan ini ya. Jadi sujud sahwi itu bagi imam dan orang yang sholat munfarid.
Kalau imam tadi harusnya sujud sahwi kemudian tidak sujud sahwi, makmum jangan sujud sahwi walaupun tahu keliru. Clear ya? Iya. Lah Gus gimana? Lah tadi makanya akhirnya muncul, seandainya Bapak supaya tidak ragu-ragunya muncul, maka ketika imam keliru terhadap rukun-rukun yang kelewat, makmum disuruh teriak, bukan teriak ya. Rafa'as shaut, mengangkat suara, kalimatnya subhanallah. Di mazhab Maliki kalau perempuan, walaupun perempuan tetap juga subhanallah. Di Syafi'i kalau perempuan tepuk tangan. Udah gitu cara memahaminya. Jadi ya sudah clear sekarang. Begitu imam keliru, harusnya tahiyat awal langsung 12 aja ngadeg. Makmum subhanallah. Nah pertanyaannya, siapa yang harus bilang subhanallah? Siapa? Itu harus ditanya. Ini sampai juga nggak asal ngomong teriak loh. Subhanallah satu masjid yang enggak. Yang wajib pertama subhanallah ini di belakang imam sama yang kanan ini loh. Tadi di sini Pak Ali ya sama Pak Sony. Saya makanya jarang kan mau di belakangnya, nggak mau saya. Kewajibannya teriak itu tadi. Di samping kalau keliru subhanallah, kalau ayatnya keliru juga harus bisa benerin. Kan udah itu. Nah kalau dia tadi surat Luqman yang dibaca misalnya meleset gitu, ya paling enggak ya Pak Sony bisa ngomong ngapa terusannya, ya gitu. Misalnya mentok-mentok ya kul huwallahu ahad ya apa-apa juga ya. Ya namanya juga yang di belakang juga ilmunya tipis-tipis gitu ya. Ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas yang ngomong subhanallah enggak semuanya. Ini aja. Termasuk kalau ada imam misalnya begitu habis baca sholat terus baca surat terus rukuk tanpa baca Allahu Akbar, yang jadi mubalik itu yang mengulangi komandonya imam di masjid-masjid kayak Istiqlal, Masjidil Karawan, Allahu Akbar, nah, itu mubalik. Yang jadi mubalik yang belakang. Jadi misalnya mohon maaf, imamnya entah lupa terus langsung rukuk gitu aja. Pak Sony langsung inisiatif, Allahu Akbar. Imamnya masih lupa karena lupa lagi. Sami Allah liman hamidah, harus ngomong. Jadi nggak bilang subhanallah. Ya, kalau ada masjid begitu, kalau sudah ngaji, ya nanti ada aja kejadian imamnya lupa atau kurang keras ya. Yang jadi mubalik adalah mubalik ya bilangnya ya. Mubalik itu meneruskan ucapan komandonya imam sehingga nyampe ke belakang. Nanti saya tunjukkan sejarahnya peristiwa jadi mubalik itu. Orang yang pertama jadi pengeras suaranya Nabi itu Bilal. Yang kedua pas khutbah wukuf pada sahabat Nabi yang lain jadi pengeras suara. Artinya Nabi khutbah diripit dengan suaranya yang keras. Karena waktu itu belum ada belum ada mic, belum ada toa. Makanya kalau ada nanya hukumnya toa pengeras suara ya nggak apa-apa. Dulu pengeras suaranya adalah orang. Sekarang alat pengeras suaranya adalah sound system. Lah sound systemnya buatan Cina Gus. Nanya lagi nanti. Ya repot sampai nanti kalau ngajinya model-model begitu. Kan tadi udah saya bilang. Kalau urusan dunia ya nggak usah. Ya, tapi saya termasuk ya masih hati-hati juga kalau bapak begitu. Makanya saya itu bapak nggak akan pernah lihat saya pakai peci putih. Nggak akan. Nggak akan pernah. Karena peci putih itu rata-rata buatan Cina. Kalau ini Gresik, Atlas gitu. Ya. Awing. Nah, tapi juga ada kelebihannya untuk naruh amplop di sini kan gitu. Saya udah paham. Ya, jarang teman lihat saya. Walaupun di samping itu kalau di kampung saya orang-orang yang belum pergi haji nggak boleh pakai peci putih. Untuk menghormati yang pergi haji susah, ngumpulin duit susah kok. Ini modal 5.000 sudah kelihatan haji. Bapak kalau ke kampung saya punya jemaah ngaji keliling itu 2 tahun yang lalu itu nginep di rumah saya di Mojokerto. Hari keempat sudah habis dari Sunan Ngampel, kira-kira jam 3 saya ajak ke pondok, terus nginep di rumah saya. 1 bis, nginep di rumah saya. Makan di sana, makan kopi, udah yang melayani banyak. Nginep di sana terus malam tak panggilin tukang pijit. Semua ada pijit semua puas, besok paginya baru balik ke sini. Boleh nanti kapan-kapan Pak Sony bikin acara apa?
Rihla ngajak saya nanti hari ketiga atau hari keempat tidur di rumah. Masih ada itu. Tempat tidurnya masih ada. Kalau mau tidur di masjid juga kita siapin bantalnya, tukang pijitnya kita siapin, kopi nggak putus. Ada insyaallah. Ya gitu ya. Letak sujud sahwi. Kata Imam Hanafi sesudah salam, baik kekurangan maupun kelebihan. Nah, jadi selama ini kan menganggapnya rumit kan, sebelum atau sesudah salam. Ya, kalau di mazhab Hanafi sesudah salam. Kalau di mazhab Maliki, kalau kekurangan sebelum salam, kalau kelebihan sesudah salam, pakai hadis tadi. Ya. Jika terjadi keduanya maka sujud sahwi dilakukan 2 kali. Untuk kelebihan sujud sahwi, untuk kekurangan sujud sahwi, tepatnya sebelum salam. Maksudnya keduanya kelebihan dan kelebihan. Kelebihan mungkin rakaat, kekurangannya dia ada beberapa rukun yang kelewat. Seperti enggak tahiyat pertama, ya. Ya sebelum salam. Tapi sujud sahwinya 4 kali. 2 untuk yang kekurangan, 2 baru tahu kan ini ngaji begini baru tahu. Selama ini sujud sahwi anggapnya 2. Kalau di mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, makanya kita kasih tanda itu dilakukan sebelum salam. Ya. Baik kekurangan maupun kelebihan. Yang paling masyhur di mazhab Hambali yang paling kanan, sebelum salam jika membaca salam sebelum lengkap sejumlah rakaatnya karena lupa atau ragu tentang jumlah rakaat maka dilakukan sesudah salam. Jadi kalau apapun itu sebelum salam, tapi kalau ragu-ragu karena jumlah rakaat, jumlah ini maka dilakukan sesudah salam. Baik kelebihan maupun kekurangan. Nah sebabnya, kalau di mazhab Hanafi karena meninggalkan sesuatu dalam sholat, sengaja maupun lupa. Menambahkan sesuatu dalam sholat karena lupa atau mengubah posisi karena lupa. Ya. Harusnya duduk di antara 2 sujud, bablas sujud terus langsung berdiri. Ya, itu kekurangan, lupa. Kayak gitu. Di Maliki kekurangan meninggalkan sunnah muakkadah di dalam sholat, baik sengaja maupun lupa. Terus nambahin gerak, ucapan, selain ucapan sholat, rukuk sujud, ragu-ragu, nambah. Di Maliki tadi kalau kekurangan adalah sebelum salam, kalau nambah gerakan, nambah ucapan sesudah salam. Ini ya. Kalau dibaca ke atas tadi yang Maliki. Syafi'i ada 6 meninggalkan sunnah abaat termasuk kunut. Melakukan larangan yang karena lupa. Harusnya gak bergerak-gerak, buka handphone sampai gerakannya besar sekali. Itu masih ada potensi boleh dianulir dengan sujud sahwi. Asal buka handphonenya lupa. Refleks. Ting tung. 3355 terbuka. Tuh, masuk dana tuh, masak tuh barang tuh. Dia lupa karena refleks. Ya masih boleh dianulir atau diganti dengan sujud sahwi. Bimbang, ragu-ragu. Pas rakaat ketiga ini telu apa papat. Nah kalau pada saat ragu-ragu itu ilmunya Bapak putusin 3. Nah nanti sebelum salam terus sujud sahwi. Padahal tadi boleh waktu mutusin 3, boleh jadi sudah 4. Dilakukan sebelum. Bimbang tadi tambahan baca bacaan yang tidak pada tempatnya. Harusnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca at-tahiyatul kebalik-balik. Nah, maka terus bermakmum pada imam yang meninggal sunnah abaat tadi kasusnya. Ya. Terus Hambali penambahan pengurangan bimbang ragu-ragu. Ya. Nah sekarang imam lupa jumlah rakaat yang dikerjakan. Makmumnya ini menurut Hanafi hendaknya ditetapkan berdasarkan keyakinan. Kalau imamnya sama makmum, saya pernah saya sendiri sholat di kantor, saya makmumnya ada 3, berarti berempat. Itu saya itu ragu sholat zuhur. Begitu salam itu terus padahal tadi Pak masih 3. Lah kan gue gak ngomong subhanallah, saya juga lupa. Akhirnya ya saya sholat lagi. Padahal tadi mestinya kalau pilihannya sholat lagi atau tinggal nambah 1 rakaat Allahu Akbar terus sholat
terus sujud sahwi sebelum salam ya, gitu ya. Mestinya begitu. Ya sudah seperti itu. Bersandar pada dugaan yang kuat. Jika karena terjadi yang pertama maka itu membatalkan sholat. Jadi ragu-ragunya itu sampai sampai fatal ya, itu maka batal sholat. Namun keraguannya berulang terus menjadi kebiasaan sering, maka dugaan kuat yang dipakai. Sering kelupaan, ya udah pakai dugaan kuat tadi. Jika tidak dapat diperkirakan, ambil jumlah yang sedikit. Jadi ambil 3, kalau seandainya ragu-ragu 4 atau 3, ambil 3. Ya, gitu. Di mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ditetapkan berdasarkan keyakinan lebih sedikit. Ya. Jadi kalau jenengan ragu-ragu 3 atau 4, langsung putusin 3. Ya. Udah, lebih aman. Ambil yang paling berat. Kemudian di mazhab Hanafi mirip dengan gabungan Syafi'i dan Maliki. Nah, sunnah abaat itu apa? Kok menyebabkan orang sujud sahwi? Bahwa sunnah abaat itu ada 2, ada sunnah abaat, ada sunnah hayat. Di mazhab Syafi'i dibedakan. Sunnah abaat itu wajib ditutup dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak. Sunnah abaat itu independen. Sunnah hayat itu tidak berdiri namun mengikuti rukun, seperti bacaan takbir, tasbih. Jadi kalau seandainya jenengan sholat, Allahu Akbar takbiratul ihram, terus sholat begini aja, nggak pakai ngomong apa-apa, ruku, i'tidal, sujud, duduk, nggak ngomong-ngomong, nggak apa-apa. Udah tahu ilmunya ya sekarang ya. Tapi kalau ngimami jangan karena nanti jenengan kan harus diikuti, harus ada komando. Ya. Kemudian posisi sunnah abaat, posisi khusus dalam sholat, ya. Seperti kunut gitu ya. Sholat sunnah abaat tidak ditentukan dilakukan di luar sholat. Ya. Jadi hanya kan nggak ada orang di luar sholat kunut itu kan nggak ada. Rinciannya ada 6. Tasyahud, duduk dalam tasyahud awal, doa kunut, subuh atau witir, pertengahan kedua bulan Ramadan. Berdiri dalam kunutnya harus berdiri, baca salawat atas Nabi pada tasyahud awal, membaca salawat atas beliau, keluarga beliau, yaitu kama sholaita itu ya. Salat Ibrahimiyah. Tata caranya kalau sebelum salam ya tadi ya, kalau kekurangan sesudah dalam kelebihan sujudnya begini bunyinya. Subhana man la yanamu wala yasu. Subhana sekali boleh, afdal 3 kali, terus duduk tanpa membaca doa duduk di antara 2 sujud. Duduk saja. Terus sujud lagi subhana man la yanamu wala yasu 3 kali atau 1 kali, terus salam. Nah, seperti itu. Atau kalau lupa baca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Boleh. Itu pilihannya. Enggak baca juga enggak apa-apa. Wis lali sujud sawi bacaannya lali, wah ini kacau ini. Tapi masih mending daripada harusnya sujud sawi malah lupa sujud sawi, itu malah mending ya. Jadi sudah tahu ilmunya ya. Pilihannya subhana malayana walayasu atau subhana rabbiyal a'la saja atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli ya. Sekali boleh, 3 kali boleh. Apakah perlu takbir sebelum sujud sawi? Enggak perlu ya. Nggak perlu, langsung aja. Apa perlu tasyahud? Tidak perlu, ya, tidak perlu. Jika lupa melakukan sujud sawi, salatnya apa mesti diulang lah tadi. Jika sudah lama waktunya, namun wudunya belum batal, maka selama wudunya masih ada dan dia ada yang ngingetin, ya harus sujud sahwi. Tidak perlu ngulangi sholat. Kalau dia sudah batal wudunya, maka sholatnya batal. Begitu Pak Siki, Pak sampai 5 loh. Tadi waktu turun tangga kentut, ya wes, sholat yang tadi batal, harus diulangi lagi. Kalau masih waktu, kalau sudah lewat waktu qadha. Jika lupa berulang kali di dalam sholat, udah lupa lagi, maka sujud sahwinya cukup sekali. Kalau di mazhab Maliki tadi kan karena ada kekurangan sama kelebihan, kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, kekurangan baca sesuatu tadi. Tapi kalau di mazhab Syafi'i mau kekurangan kelebihan berapapun nanti sujud sahwinya tetap sekali. Maksudnya sujud sahwi sekali itu ya sujud sahwi yang 1 paket ya. Subhana malayana mualayasu duduk,
sujud lagi subhana malayana molayasu, terus salam, duduk terus salam. Makmum harus ikut imam, harus, ya, harus, ya. Kalau imam yang nggak ikut imam maka sholatnya batal. Nah tadi itu yang peristiwa saya yang memberikan pendapat kepada pengurus masjid yang memaksa imamnya tidak kunut tadi, ya ini dasarnya. Begitu imam nggak kunut, dipaksa atau karena dipaksa oleh pengurus, maka terus imam mengambil alternatif bahwa saya kena sunnah abu'at, akhirnya imamnya sujud sahwi. Begitu imam sujud sahwi, makmum harus sujud. Fa in sajada ai imamuhu lazimahu mutataba'atuhu fa in tarakaha amdan batalat salatu, maka batal salatnya. Apakah ada salat sujud sahwi di salat sunnah? Bahwa baik salat sunnah maupun salat wajib disyariatkan sujud sahwi, termasuk tarawih. Tarawih kelebihan ya sujud sahwi. Kekurangan ya sujud sahwi. Jadi sujud sahwi seperti itu. Nah ini yang kedua ini, sebelum kita tanya jawab ya. Ini peristiwanya lupa mandi junub terus sholat. Jadi Rasulullah itu pernah subuh datang ke masjid, sholat fajar ini ya. Anna Rasulullah SAW dakhala fi sholatil fajri. Sholat fajar itu berarti sholat subuh. Fa'awama biyadihi, terus memberikan kode pada makmum. An makanakum, kalian tetap ya di posisinya. Semaja'a Rasul yakturu fasallabim. Kemudian balik. Ternyata beliau mandi, terus beliau kelihatan habis mandi. Lu aneh gitu. Pokoknya sampean tahu peristiwa begini ya, sampean nggak usah ngomong aneh, Wong. Nabi juga manusia. Lupa itu wajar. Wajar. Tapi gara-gara lupa ini akhirnya masyhur bahwa seandainya betul peristiwa ini, misalnya Pak Sony suruh ngimami, lalu lupa junub, mandi junub, keburu ngimami. Wah ini, keburu ngimami. Dia lupa, keburu ngimami. Kalau Nabi tadi kan belum ngimami, ini keburu ngimami. Maka di madzhab Hanafi, salat imam dan makmum batal semuanya. Wah repot, nanggung dosanya itu repot. Mau ngomong malu kan. Tapi kalau di Maliki, jika imam tidak sengaja mengimami salat dalam keadaan junub, makmumnya yang sah, imamnya begitu ingat langsung mandi terus sholat subuh lagi. Makmumnya nggak usah diberitahu, pakai Maliki yang masyhur. Kalau pakai Syafi'i ini lebih lengkap sama Hambali. Apabila sholatnya imam batal karena suatu yang samar, yang sulit diketahui oleh orang lain, maka sholat makmumnya tetap sah. Ini berlaku umum, tidak hanya sholat karena imamnya masih junub. Begini loh, ada imam yang kita ketika ada imam ke depan, kan makmum kan nggak pernah nanya, wis wudu apa ora? Kan enggak pernah toh. Pernah enggak? Kok wis wudu durung imam itu? Kan enggak pernah toh. Bisa berantem, Pak. Oh Pak Sony kita sidang begitu kan. Wah, mau apa lu? Kan rame, gegeran. Nah itu maksudnya makmum itu pasrah bongkoan atau pokoknya imam apapun imam itu kita yakini sudah suci, sudah macam-macam. Termasuk wis adus durung kan enggak pernah nanya. Sudah mandi Jumat kan enggak perlu. Nah, kalau itu peristiwanya itu yang samar maka sholat makmumnya tetap sah. Walaupun imamnya tadi mungkin belum mandi junub. Jadi jika batal karena yang tampak dohir dan itu tahu maka makmumnya batal. Kecuali gini, si imam ini tetanggaan sama salah satu makmum. Tadi malam ribut banget itu di tetangganya, gerubak gitu. Pagi-pagi langsung berangkat naik motor ke masjid. Si tetangganya menduga karena tetangganya yang jadi imam tadi malam itu junub. Wong gerubak itu kan pakai triplek gitu. Gerubak. Terus ngidul. Nah, si makmum yang tetanggaan sama imam yang tadi itu kemungkinan aku nggak makmum sama beliau ini kayaknya batal, belum mandi tuh kayaknya enggak. Aku lihat nggak ada suara air. Tadi saya lihat langsung wudhu di masjid, ya udah. Karena kalau dia tahu, yakin bahwa imamnya itu belum mandi junub, ya jangan ikut. Jadi besok-besok kalau di sini ada imam terus nggak ada yang mau ikut, yakin makmum tahu bahwa imamnya junub. Nah, ini ya, jadi begitu. Kalau secara dohir yakin imam batal maka makmumnya batal. Contoh,
imamnya pakai kaos, pakai celana. Jin. Paham ya? Waktu sujud celengannya kelihatan. Benar nggak? Makmum yang di sini tahu. Tahu. Ya udah. Itu jenengan batal udah. Makmum batal. Karena begitu sholat terbuka kira-kira satu uang dirham, ya kurang-kurang uang 1.000 kita. Terbuka si imam atau siapapun, ini kebetulan imam yang kita bahas, maka batal. Dan makmum tahu. Makmum tahu. Imam itu berat Pak, berat. Jadi imam berat. Makanya rata-rata imam di masjid-masjid itu dibayarkan karena itu. Berat. Cuman kalau di Masjidil Haram, imam itu bayarannya sama dengan gubernur Mekah. Artinya kalau di sini mau niru itu ya, imam mas ini sama dengan Benyamin, Pak Benyamin. Bayarannya Pak Benyamin Daphni. Wali kota Tangerang, ya. Tapi bangkrut langsung tutup, langsung gaji. Ya. Nah kalau pendapat ulama Hambali sama dengan Syafi'i, cuma ditambahi keterangan imam tidak bermain-main dalam sholat. Artinya kalau junub ya, yang ngaku junub, pulang dulu atau mandi. Ya. Jadi gitu, jangan main-main. Terus tata cara makmum masbuk, ini. Dulu ketika makmum masbuk, orang boleh ngomong cerita. Jadi kalau sebelum peristiwa ini, kalau ada orang-orang yang masbuk, misalnya gini, saya imamnya Ustadz, siapa saya kok lupa namanya? Siapa namanya? Arif. Samsul Pak Arif imamnya. Terus di rakaat keempat saya baru datang. Rakaat kedua saya baru datang. Ini sholat zuhur. Begitu saya Allahu Akbar, ini saya masbuk. Atau saya dari awal sudah ikut. Datang Pak Soni sampai kurang 2. Ngobrol, ngomong. Nah, Pak Soni ngejar yang 2 supaya nanti salamnya bareng imam terakhir. Paham ya? Saya ulangi lagi. Ini masbuk yang pertama, versi 1.0, versi pertama. Dan ini masih pakai, ada Nabi ngimami, ada orang telat, maka makmum yang jejer orang yang baru datang harus menginformasikan. Makanya sholat masih boleh ngomong, Mas, sampean kurang 2, tadi Nabi sudah 2. Maka orang ini sholat Allahu Akbar, baca Fatihah, ruku, i'tidal, ngejar sampai nanti kira-kira salamnya nanti bareng dengan baginda Nabi. Jadi rapi, nggak ada orang sholat berdiri lagi ketika Nabi salam, ya semuanya sudah duduk. Peristiwanya berubah total ketika Mu'ad bin Jabal datang. Begitu Mu'ad bin Jabal datang, diberitahu, saya yang sebelah, kita sudah 2, santai aja dia, dengerin Nabi, ikut Nabi salam. Begitu Nabi salam, dia berdiri. Kan baru ini, semula kan semua salam terakhir bareng, ini berdiri, kurang 2. Akhirnya orang ribut. Ya, ribut. Lapor Nabi. Begitu lapor Nabi ini. Dzakaru lahu dzalika faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini Mu'ad aneh. Kenapa? Tadi dia masih berdiri atau tidak mengikuti cara seperti kami-kami. Begitu engkau salam dia masih nambah yang kurang. Nabi malah berkata, sanna lakum Mu'ad. Ikuti caranya Mu'ad. Malah Mu'ad yang benar. Berarti kesimpulannya kita masbuk yang sekarang itu niru siapa? Niru Nabi apa niru Mu'ad? Niru Mu'ad. Mu'ad ini cerdas, termasuk yang ngarang, yang mimpi adzan, kalimat adzan itu Mu'ad. Tapi sayangnya Mu'ad ini wafatnya kena wabah Amwas. Masa Khalifah Umar bin Khattab, Mu'ad meninggal karena wabah, virus. Ya kayak kita ya Covid gitu. Mu'ad bin Jabal. Cerdas Mu'ad. Ya. Maka akhirnya innahu qad sanna lakum Mu'ad fahakadza wasnau. Ikut seperti ini. Udah tahu ya? Akhirnya muncul hadis ini. Kunna natakallamu fis shalat. Yukallimu rajul minna sahibahu wa huwa ila janbi hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Terus turun malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad bawa ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah ayat 238. Terus Nabi mengatakan
Inna hadhi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Gara-gara itu terus muat peristiwa itu Nabi didatangi malaikat Jibril bawa surat hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Terus Nabi mengeluarkan hadis inna hadhi as-salah. Ini salat. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Gak boleh ngomong. Akhirnya gara-gara orang pintar seperti Muad, malaikat Jibril, Allah ngutus malaikat Jibril untuk jelasin. Seandainya nggak ada Muad, kita masih cara yang dulu, kejar dulu, terus kita salam bareng. Ya, nah sekarang baca Fatihah wajib apa dan seterusnya. Ini kalau makmum, kalau jadi sholat sendiri wajib. Kalau makmum tidak wajib di Hanafi, makruh malah di Maliki nggak boleh baca. Ketika imam baca nggak boleh baca, ikut baca. Jadi ketika imam baca Fatihah ya jangan dengerin. Kalau Syafi'i wajib baca secara sir ketika imam sudah selesai. Kalau di Hambali sunnah. Apakah makmum masbuk harus mengikuti duduk tawarruk? Misalnya makmum masbuk bapak datang sudah sholat selesai, sudah duduk tawarruk. Tawarruk itu yang duduk tasyahud akhir. Maka makmum cukup iftiros. Di mazhab Maliki makmum ikut tawarruk. Di mazhab Syafi'i iftiros. Di mazhab Hambali kayak Maliki tawarruk. Selama ini sampean kalau datang ke masjid imamnya sudah tawarruk, sampean kayak apa Pak Sikit? Tawarruk apa iftiros? Iftiros. Kalau iftiros pasti Syafi'i. Nah, udah ketahuan. Dah habis. Silakan ada pertanyaan sampai jam 6 monggo. Bagi yang bertanya, tafadhol masykuran, mungkin dari grup atau dari Facebook ada yang bertanya monggo. Tafadhol. Ya, Pak Komandan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Duh, tadi udah. Pernah ada kasus ada imam terus melakukan kesalahan, kemudian di belakang makmumnya subhanallah, dia bingung apa salah saya. Iya. Jadi udah masih melakukan saya subhanallah juga. Nah terus kemudian apa yang harus dilakukan? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, berarti jenengan tadi ngantuk pas bab ini ya. Ini sudah ya. Hukum sujud sahwi ini sudah. Ini saya ini kayak dosen Pak. Kalau saya tingkatkan pada khusyuk begini ya nggak apa-apa juga sih. Kalau ditanyaan begini kan ya ini sudah dibaca ya. Mohon maaf saya kalau ngaji kadang-kadang ya memang orang ngomong memang yang ngomong tapi enakan makmum sih sambil ngantuk. Cuman masalahnya kalau ditanyain lagi memang kurang cocok ya Pak. Mohon maaf ya. Nih ya kejawab ya. Jadi kalau sudah disampaikan ya dengerin lah makanya. Tadi tak lihat ngantuk. Makanya kan saya sampaikan di awal waktu saya ngomong ini kalau ditanyain lagi di nanti yang akan datang kemungkinannya dua. Hari ini nggak datang atau hari ini nggak ngerti atau ngantuk. Kejadian ya. Hukumnya ini Pak. Hukum sujud sahwi menurut Hanafi wajib. Di Maliki wajib kekurangan, sunnah kalau kelebihan. Ini hukumnya. Nah sekarang tinggal Bapak pilih, Bapak Syafi'i atau Maliki atau Hambali. Tinggal pilih. Halamannya kalau nanti lihat di halaman 51. Udah 51 halaman ini. Masih ngantuk ini ya. Tapi wajar karena manusia memang tempatnya lupa dan ngantuk. Ya itu insanu mahalul khotawan nisyan. Jadi hukumnya itu. Nah tadi pertanyaan kedua terkait imamnya nggak ngakui. Aku salah apa? Maka kalau bapak imam terus ada makmum subhanallah itu bablas saya wes. Ya nggak usah noleh. Salah aku apa? Ya ora usah. Apa salah ora usah. Wes bablas wae. Enggak sujud sahwi pun enggak apa-apa kan tadi udah masih ingat ya. Ini tabel yang belakang. Imam boleh tidak ngambil sujud sahwi kok. Karena rumusnya sujud sahwi itu hanya pada imam dan sholat munfarid. Imam yang nganggap saya nggak punya kesalahan ya nggak apa-apa. Makanya imam itu kenapa mempunyai syarat-syarat khusus qori,
terus kedua dia harus paham fikih, ketiga terus umur, terus sudah punya sohibul bait, dia nasabnya bagus, sudah punya istri. Kalau sama-sama semua misalnya ya istrinya cantik, kalau sama-sama cantik istrinya lebih dari satu, itu karena itu tadi. Makanya kalau di sini jemaah yang nggak mau jadi imam rata-rata istrinya kurang cantik. Guyonan ya ini saya nggak menghina, tapi ini di pondok itu masyhur guyonan itu. Satu liting, satu pondok, ilmunya bareng, ngajinya apalanya bareng, ilmunya bareng, sama-sama anaknya ustadz, sama-sama begitu suruh ngimami nggak mau. Kenapa? Belum nikah. Nah, begitu sudah nikah nggak mau jadi imam karena istrinya kalah cantik sama istri temannya, ya sudah mundur. Makanya imam itu pasti istimewa, ya. Gitu ya Pak dokter ya. Pak dokter ini tumben-tumbenan ngantuk ini, saya lihat dari tadi ngantuk beliau. Moga silakan. Lanjut. Ini jangan dikira ini Gus Arifin marah-marah, enggak. Kalau ngaji itu adabnya perhatikan. Saya sudah tahu ngaji pagi begini nih. Ini bahas sujud sawi bosan gitu. Kalau ngaji sama saya itu ada bagian-bagian memang saya serius. Kadang-kadang bagian-bagian saya buat yang menarik. Kalau yang serius kayak tadi itu saya harus jelasin rinci. Karena ini perkara yang nggak boleh keliru difahami. Sekali sampai memahami saya dari keliru, saya repot. Saya bisa kecipratan dosanya kan gitu. Jadi clear ya Pak. Ini sudah diterima Pak dokter. Sudah dapat materi. Berarti belum dibaca. Kalau sudah di-share tapi masih nanya belum dibaca. Ini ya. Ya lanjut. Silakan. Pak Sigit. Oh terus jadi gak mutung, gak ada yang nanya. Ya silakan. Ya, kalau ada. Monggo. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada ya sudah. Jadi materinya ini mulai bulan depan kita sudah masuk. Ini sudah sampai halaman 60-an. Betul ya? Karena saya ingat saya 60. Sudah selesai berarti muqaddimah terkait dengan fikih 4 madzhab sudah. Nanti bulan depan ini saya tunjukkan ke bapak-bapak. Materinya ya bab wudu. Saya khawatirnya begini loh, saya ngaji Madzhabul Arba'ah itu, alah ini sudah pernah, alah saya sudah tahu wudu. Ya kita sepakati aja sekarang, karena pertanyaan Pak Dokter tadi, saya jadi keingetan di satu masjid, saya ngaji kayaknya kurang menarik, meskipun ngaji itu tapi kurang menarik, ternyata sudah disampaikan ustadz lain. Jadi kalau misalnya ini saya sudah tahu materi bulan depan tuh materi wudu, toharo. Kalau memang mau di skip langsung lewat. Kita skip lewat. Artinya Jumat ini dari ujung sana sampai ujung sana sudah ngaji itu. Jadi saya nggak perlu menyampaikan. Iya. Kalau saya bahan banyak. Misalnya sholat sudah, ya sudah berikutnya. Zakat sudah, ya sudah. Nah, kalau sudah semua ya saya udah nggak usah ngaji. Dah, saya tak ngaji ke masjid lain. Udah semua. Nah, misalnya ini mohon disepakati aja Pak Soni. Ini bulan depan bab toharo. Perlu nggak ini? Perlu nggak? Saya tanya nih. Yang jawab sampean doang. Siapa tahu Pak Dokter nggak perlu. Bapak nggak perlu. Perlu nggak Pak Dokter? Perlu. Ya udah. Saya ngomong begini supaya gini loh. Alah ngaji di Gus Arifin ya bahannya itu aja. Ya memang fikih nggak ada lain. Kalau memang tohara ya. Cuman kalau nanti tohara saya bahas wudu caranya Maliki, wudu caranya Syafi'i, bagaimana hukumnya enggol istri kalau talfik di Mekah. Nah itu yang saya bahas. Kalau memang sudah pernah Gus, sudah dari ustadz lain, sudah. Saya tawarkan ini karena peristiwa tadi saya merubah strategi. Saya perlu tanya audien dulu. Kalau memang perlu untuk bulan depan tuh babnya waktunya setelah ini adalah fikih toharo. Fikih air dulu, fikih alat suci dulu. Kalau memang nggak usah Gus, skip. Nanti saya tawarin lagi, minggu depan lagi fikih sholat. Nggak perlu Gus. Oke. Saya tawarin fikih zakat. Nggak perlu Gus. Fikih haji. Udah, nggak ada lagi. Apa lagi? Ya sudah. Berarti sudah khatam. Selesai. Saya udah. Nah, saya pindah ke masjid yang belum khatam. Gitu ya Pak Sani ya? Ya oke. Lanjut ya. Jadi sesuai dengan sesuai dengan kurikulum ya. Ya, saya khawatirnya di sini karena pinter-pinter masalah saya takut. Jadi takutnya nanti sudah pernah.
bosenin, sudah. Nanti Pak Sony tinggal Gus, mohon izin, ini kayaknya di Al-Barkah sudah pinter-pinter, sudah orangnya udah materinya dari Gus sudah selesai, sudah. Saya tinggal nerima order dari masjid lain, gitu ya. Silakan kalau ada satu lagi sebelum kita doa. Nggak ada? Wah ini pada tegang semua, takut. Gimana? Tadi waktu ngantuk diem aja. Ada cukup ya? Baik, udah. Nggak ada. Ini beliau jadi malah sekarang takut ini, bendahara ini. Sejak bulan lalu saya omelin takut sekarang, agak takut bertanya ini. Ya tadi Pak, jadi saya itu orangnya belak-belakan. Kalau sekiranya materi ini sudah, jangan sampai diulangi nih, karena bosan Pak, bikin ngantuk betulan, bikin ngantuk. Karena tadi begitu saya salam tuh semuanya nunduk, khusyuk, tafakur, bertasbih semuanya, kecuali Pak Sigit, semuanya duduk. Nah, kuping saya kan dengerin ya. Ya sudah, kejadian betulan ya. Pak Miftah, monggo Pak Miftah, monggo kalau ada. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwa tata cara berjamaah pada awal titik nol itu bisa ngomong dengan Sebelahnya. Iya. Apakah ini tanda bukti dari bahwa sholat berjamaah walaupun jamaah makmumnya itu tidak sempurna itu sebagai Diterima. Iya. Yang ditanggung oleh imam. Iya. Baik. Nah ini bagus ini. Ini yang saya ngeri kalau Pak Miftah yang sudah nanya memang rata-rata yang ngeri ini ya. Jadi gini. Jadi istimewanya sholat jamaah ini terbukti betul di sini. Bagaimanapun juga kekurangan makmum ketika sholat jamaah itu tertutupi oleh kemuliaan sholat berjamaah itu. Bahkan tadi di materi yang sebentar, supaya nyambung dengan pertanyaannya beliau, baca masbuk, baca Fatihah. Nih. Nah, Bapak lihat, coba perhatikan. Ketika makmum itu masbuk atau makmum muafik, masih ingat ya teorinya? Makmum yang terlambat namanya masbuk, makmum yang ikut dari takbiratul ihram masih menjumpai Fatihahnya imam namanya makmum muafik. Sampai udah harus tahu cerita itu nanti. Biar pas saya ngaji tuh, Gus, makmum muafik apa ya? Jangan, sudah tahu sekarang ya, atau makmum mudrik. Nah, Pak Ustadz Miftah bisa lihat. Bayangkan di mazhab Maliki, ketika imam itu membaca ayat atau membaca surat aja, makmum makruh. Ya, makruh ketika jahar itu kita ikut baca itu loh makruh. Kan ada ya kebiasaan kita, mohon maaf. Imamnya baca Fatihah dia ikut. Ikut. Dengerin dulu. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Itu kan dalilnya. Kalau Quran dibaca dengerin. Kalau wajib Syafi'i itu wajib setelah imam selesai. Waladhdallin amin. Makanya imam yang masyhur yang paham ilmu biasanya diam dulu. Diam dulu nunggu-nunggu kira-kira jeda 5 detik gitu supaya makmum itu ngejar bacaan Fatihahnya. Bapak bisa bayangin seandainya ada makmum yang maaf gak bisa baca Al-Fatihah pun dia berjamaah seumur hidup, kalau pakai Hanafi sholatnya diterima. Kenapa? Bagi makmum tidak wajib baca Al-Fatihah baik sir maupun jahar. Jadi hanya ikut grubyuk selama 40 tahun misalnya, dia gak bisa ngaji. Jamaah terus pasti diterima. Ini. Wah ini kalau ini memang dari tadi melek beliau ini ya. Ya gitu kira-kira gitu ya. Iya benar. Jadi makanya sampean jangan sampai nggak berjamaah. Karena berjamaah itu makmumnya pasti diterima. Asal ya suci, ya syarat-syaratnya dipenuhi ya. Iya. Nah, cuman makmum ada resikonya. Begitu makmum itu duluin atau barengin, jatuh. Maka dia dianggap sholatnya munfarid. Di madzhab Hambali malah dianggap batal berjamaah dan juga batal sholatnya.
Makanya kalau jenengan jadi makmum, tunggu selesai Allahu Akbar langsung krek. Sami Allah liman hamidah. Allah, biasanya pas dari berdiri ke sujud ngayun bareng karena imamnya rada mendelewer. Allah, kita mau nyut. Nah gitu. Makanya imamnya juga harus yang tegas. Allahu Akbar. Nah, imam tegas butuh kopi yang kental. Kalau DKM-nya nggak ngasih pulsa, nggak ngasih kopi, ya imamnya mendelewer. Udah gitu aja ya gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Mudah-mudahan terjawab. Oke, silakan. Ada 5 menit loh, monggo loh kalau masih ada. Kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan pengajian ini diiringi dengan turunnya hidayah rahmat dari Allah Ta'ala, dapat ilmu yang manfaat. Insya Allah kita istiqomah ya dalam ngaji taklim, juga istiqomah dalam berjamaah. Mudah-mudahan yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya proyek lancar proyeknya, yang punya tagihan-tagihannya lancar, yang tahun ini mau haji mau umroh insya Allah hasil maksud. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh salat isyraq kayaknya ya. Ya, silakan ya. Iya. Tambah 15 menit baru isyraq.